Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syaudin Rusdi dari kelas 2C D3 Administrasi Bisnis. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa soal untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah perpajakan. Soal yang pertama itu jelaskan tujuan dari PPh pasal 24. Tujuan dari PPh pasal 24 adalah agar wajib pajak tidak dikenakan tarif ganda, dalam artian pajak yang telah dibayarkan di luar negeri oleh wajib pajak dapat menjadi pengurangan dari pajak yang ada di Indonesia. Soal kedua itu jelaskan apa yang dimaksud dengan pengkreditan pajak pada PPh pasal 24. Pengkreditan pajak pada PPh pasal 24 adalah jumlah pajak yang harus dibayar di Indonesia yang dapat dikurangi dengan jumlah pajak yang mereka bayar di luar negeri, asalkan nilai kredit pajak di luar negeri melebihi utang pajak yang ingin dibayarkan di Indonesia. Soal ketiga itu jelaskan apa yang dimaksud dengan PPh pasal 24. PPh pasal 24 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap atau BAT di Indonesia. Soal keempat itu jelaskan objek dan tarif pasal 24. Premi asuransi dan reasuransi yang dibayarkan pada perusahaan asuransi LN kecuali pemilik BAT Indonesia, yaitu sekitar 20% neto final. Yang pertama itu pembayaran pemegang asuransi DN ke perusahaan asuransi LN atau perkiraan neto sama dengan 50% kali premi. Yang kedua itu pembayaran perusahaan asuransi DN ke perusahaan asuransi LN atau perkiraan neto sama dengan 10% kali premi. Yang ketiga itu pembayaran perusahaan asuransi DN ke perusahaan asuransi LN atau perkiraan neto sama dengan 5% kali premi. Dan penghasilan sehubungan dengan penjualan harta sama dengan 20% neto final. Yang pertama itu penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh WP LN oleh selesai BAT atas penghasilan beberapa keuntungan dan penjualan saham atau perkiraan neto sama dengan 25% kali harga jual. Dan yang kedua itu penghasilan dari penjualan atau penghasilan harga di Indonesia kecuali yang diatur dalam pasal 4 ayat 2 UU PPh atau perkiraan neto sama dengan 25% kali harga jual. Dan soal kelima itu jelaskan apa yang dimaksud dengan PPN. PPN adalah pungutan yang dikenakan dalam setiap proses produksi maupun distribusi. Dan soal keenam itu jelaskan perbedaan mekanisme umum dan mekanisme khusus dalam PPN. Perbedaan mekanisme umum dan mekanisme khusus dalam PPN. Mekanisme umum contohnya itu PTA ke PTB 1.100 dan PTB ke PTC 1.200 atau pajak keluaran kurang pajak masukan sama dengan kurang bayar atau setara dengan 100 kurang 120 kurang 100 sama dengan 20 untuk kas negara. Mekanisme khusus itu PTA ke PTB 1.100, PTB ke PTC 1.200 atau pajak keluaran dikurang pajak masukan sama dengan lebih bayar atau 0 kurang 100 sama dengan 100. Dan soal ketujuh itu jelaskan alur pelaporan SPT. Yang pertama itu pilih SPT dengan bentuk formulir lalu tekan tombol formulir. Dan yang kedua isi data formulir lalu klik langkah selanjutnya. Dan yang ketiga sistem akan mendeteksi secara otomatis apabila Anda pembayaran pajak dari pihak ketiga.
Dan yang selanjutnya, lampirkan 2 bagian A, isikan data. Dan pada bagian B, isikan harta akhir tahun. Dan jika Anda ingin menambah harta, maka klik tambah, kemudian isi data tersebut. Dan bagian C, isikan utang pada akhir tahun, data utang yang diisi pada tahun sebelumnya. Jika Anda ingin menambahkan utang, maka klik tambah. Dan selanjutnya bagian D, isikan daftar susunan anggota keluarga sesuai dengan kondisi keluarga pada bagian awal tahun pajak. Dan selanjutnya pada lampiran bagian A, isikan penghasilan bersih yang diperoleh dalam negeri yang bukan final. Dan selanjutnya pada bagian B, isikan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak sesuai pasal 4 ayat 3 UU PPH. Dan yang selanjutnya bagian C, isikan daftar pemotongan PPH dari bukti potongan. Terus klik langkah berikutnya. Dan yang berikutnya, isi induk SPT dan isikan data identitas yang diminta. Selanjutnya bagian A, isikan penghasilan neto dalam negeri pada itu akan terisi otomatis. Dan pada lampiran sebelumnya, poin ketiga, isikan penghasilan neto luar negeri. Pada poin keempat akan terjumlah secara otomatis. Dan pada poin kelima, isikan zakat atau sumbangan keagamaan. Dan selanjutnya pada bagian B, isi status perkawinan dan jumlah tanggungan. Dan selanjutnya bagian C, untuk memperoleh penghasilan luar negeri. Bagian D, untuk yang pernah membayar angsuran PPh pasal 25. Selanjutnya bagian E, muncul status SPT apabila nilai kurang bayar atau lebih bayar. Dan selanjutnya bagian F, hanya untuk yang rutin memilih status SPT kurang bayar, kemudian centang. Dan selanjutnya ambil kode verifikasi yang dikirim otomatis ke email Anda. Dan yang terakhir itu, setelah itu Anda akan mendapatkan bukti penerimaan elektronik sebagai bukti telah melaporkan SPT. Selanjutnya saya akan mengerjakan soal bagian 2, yang dimana terdiri dari 2 soal. Yang pertama soal PPh pasal 24 dan yang kedua soal PPh pasal 26. Di sini saya akan menjelaskan soal PPh pasal 24 terlebih dahulu, di mana PT Sinar Gemilang di Semarang memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2014 sebagai berikut. Penghasilan dalam negeri sebesar 400 juta rupiah, penghasilan dari Vietnam atau tarif pajak 20% sebesar 200 juta rupiah. Pertanyaannya, hitunglah PPh pasal 24 atau kredit pajak luar negeri dari PT Sinar Gemilang tahun 2014. Cara penghitungan PPh pasal 24 adalah sebagai berikut. Yang pertama, cara menghitung total penghasilan kena pajak. Kita isi terlebih dahulu penghasilan dalam negeri sebesar 400 juta rupiah dari soal, dan penghasilan dari Vietnam sebesar 200 juta rupiah dari soal. Jumlah penghasilan neto kita dapatkan dari jumlah 400 juta rupiah tambah 200 juta rupiah sebesar 600 juta rupiah. Dan cara menghitung total PPh terutang atau pajak terutang 25% kali 600 juta rupiah sebesar 150 juta rupiah. Dan cara menghitung PPh maksimum yang dapat dikreditkan atau penghasilan luar negeri dibagi total penghasilan dikali total PPh terutang. Di sini penghasilan luar negeri di soal sebesar 200 juta rupiah dan total penghasilan sebesar 600 juta rupiah.
dan total PPh terutang itu sebesar 150 juta rupiah. Jadi kita bagi lalu kalikan dan kita mendapatkan nilai sebesar 50 juta rupiah. Dan cara menghitung PPh yang terutang atau dipotong di luar negeri, caranya itu kita kalikan 20% kali 200 juta rupiah, karena di sini 200 juta rupiah adalah penghasilan luar negeri, yaitu dari Vietnam, hasilnya itu 40 juta rupiah. Kita pindah ke soal PPh pasal 26. Di sini saya memilih soal PT Maju Bersama membayar dividen pada Emerald Ltd PTI atau perusahaan asal Kanada senilai 143 US dollar tax rate Indonesia. Inggris menyatakan tarif PPh dividen 8%. Kurs KMK sebesar 15.000 US dollar. Dan pertanyaannya, berapakah PPh terutang? Kita isi terlebih dahulu nilai dividennya itu dari soal tadi 15.000 rupiah. Kita kalikan dari nilai perusahaan sebesar 143 US dollar. Kita kalikan dan kita mendapatkan hasil 9 triliun 214.000 rupiah. Dan PPh pasal 26 itu kita ambil 8% dari dividen dan bruto sama dengan 8% dikalikan 9.214.000 rupiah, dan hasilnya itu 720.017.120 rupiah. Dan inilah hasil dari PPh pasal 26. Serasa itulah beberapa soal yang saya dapat jelaskan untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah perpajakan saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.